yang berbunyi Ho dan Bo. Bobo atau HB singkatan dari Hamengkubuwono, nama Raja Yogyakarta. Jadi dari yang pertama sampai sekarang masih dipakai. Ya, kalau kita masuk dulu. Lepet tuh nggih. Apa? Lepet. Nggih, lepet. Niki napa, Bu? Ini kan kasih musik. Oh, Musik Eropa terus musik kita ini mboten namung gamelan. nggih. Masih modern nggih. Nggih tradisional itu. Dari bangunan itu ada bangunan lagi namanya Keraton Kilen dan Kaputren. Kaputren itu dihuni dulu untuk istri yang sebagai selir. Lalu ada Keraton Kilen itu sebagai istri yang permisuri. Jadi kalau misalkan beliau sultan zaman dulu kalau ada perlu dengan beliau istri itu beliau yang mendatangi, bukan istri dicomot dibawa ke Gedung Kuning, tidak ya, tetapi beliau tetap hadir di tempat beliau istri itu. Nah, untuk sekarang berbeda. Sekarang ini pribadi sultan tidak menginginkan adanya poligami, ya, jadi hanya satu istri. Maka untuk Gedung Kuning pun juga hanya dipergunakan di saat sultan itu ada hal yang harus dibicarakan dengan cara meditasi, menyendiri ya, karena dari Gedung Kuning itu asal dikata hening, wening, di saat wening ya. Maka untuk keseharian beliau sultan itu tinggal bersama satu istri namanya Kanjeng Ratu Hemas sebagai permisuri. Nah, letaknya atau tempatnya itu dibalik dari Gedung Kuning namanya Keraton Kilen ya, jadi Keraton Kilen masih dihuni dan masih untuk tinggal rumah tangganya beliau sultan. Dan hubungan-hubungan pun juga sudah ya seperti kita dalam rumah tangga. Kalau zaman dulu kan selalu nanti ya keperluan yang mungkin yang mendadak bagi putra raja pun juga masih sulit ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah happy ya. Ini kantor beliau namanya Gedung Purworetno, kantor sebagai raja. Karena mulai tahun 45 kita merdeka, keraton ini seorang raja ini juga otomatis sebagai gubernur, diangkat sebagai gubernur, ditetapkan gubernur. Maka sampai sekarang beliau itu mempunyai dua kegiatan, sebagai raja di sini, sebagai gubernur di Kepatihan Jalan Malioboro, yaitu kantor gubernur. Ya, jadi seperti sepagi ini beliau di sana. Ya. Lalu bangunan yang terbuka besar depan kita ini namanya Bangsal Kencono. Bangsal Kencono kata lain pendopo. Ya, jadi kalau bangsal itu bahasa Kawi. Kalau pendopo itu umum ya. Kita itu nama pendopo.
Nah ini yang digunakan untuk acara ritual itu seperti perkawinan, putra raja, halal bihalal, ya. Lalu ada juga untuk tamu ya tamu-tamu yang sekiranya sejajar dengan sultan itu kita terima di Bangsal Kencono ini. Ya. Ya, jadi ini mengenai bangunan keraton itu memang pernah kita renovasi, terutama penggantian lantai, juga ada bahan-bahan yang terbuat dari besi. Ya, kalau utamanya itu dari kayu. Di dalam yang kotak-kotak itu ya, bentuk kotak segi empat itu dari kayu. Tetapi yang bulat-bulat mulai tahun 1815 ya, itu kita ada tambahan besi untuk nambah kekuatan. Besi-besi ini mempunyai dua fungsi. Selain sebagai penyangga juga untuk mengalirkan hujan ya, sebagai talang ya, banyak sekali. Ini memang ide dari Sultan yang ke-8 ya, jadi pernah ya kita renovasi. Kalau asli kita ya dulu semuanya renovasi. Mungkin ada pertanyaan? Kalau pohon perindang ini ya sekitar keraton ini atau di halaman ini hanya satu jenis pohon yang kita tanam. Pohon Itu duet. namanya pohon sawu kecik. Oh, saya duet Bu. Sanes, ya, bukan duet, ya, tapi sawu kecik. Sawu kecik itu asal dari kata sarmo becik, serba baik. Jadi serba baiknya itu mengutamakan hubungannya antara sultan dengan keluarga, sultan dengan pegawai abdi dalam, dan sultan terhadap masyarakat. Ya. Sawu kecik, sarmo becik. Jadi di sini tuh ada 7 bagian, itu berbeda-beda pohonnya. Ya. Jadi yang paling depan itu pohon gayam. Kalau yang di alun-alun itu pohon beringin. Ya. Lalu tadi adik pertama kali masuk, ya, sementara untuk nunggu itu tadi. Itu yang kedua ada satu pohon, jenis pohon itu namanya pohon keben. Maka sering kita sebut halaman keben itu karena di sana ada pohon keben. Keben itu mingkem diam, ya. Karena di saat di sana itu digunakan untuk acara sidang itu kan kita rakyat harus diam. Ya, jadi hanya menepuk tangan, dudukkan pohon, kita diam. Itu. Memang berbeda-beda penggunaan juga ya setiap bagian. Lalu yang ketiga itu Sri Manganti. Itu ada pohon namanya itu kalau kita namanya jambu dersono. Tapi kalau di umum itu biasanya jambu bol ya. Tapi kalau kita dersono karena artinya dersono itu asal dari kata deder itu biji, sono ini baik. Jadi beliau selalu memberikan biji yang baik. Nah, lalu ini keempat ini ada pohon sawu kecik, sarwo kecik, serba baik. Lalu nanti yang berikutnya itu juga ada, tapi kita tidak sampai ya. Itu di sana banyak pohon kepel, ada juga pohon yang lain. Itu yang jenis pohon-pohon yang ditanam di keraton dan punya arti. Ini ada pertanyaan?